Di sini kami menggunakan insektisida toram berbahan aktif mitenpiram dan juga aminos sebagai nutrisi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semuanya, jumpa lagi dengan petani milenial Bondowoso. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang halal barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang bagaimana cara mengatasi atau mencegah penyakit keriting daun dan tunas kuning pada tanaman palawija, terutama tanaman cabai. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kami mohon kepada sahabat tani semuanya, bantu channel ini dengan cara subscribe dan like video ini agar channel ini bisa berkembang lebih baik ke depannya dan memberikan semangat kepada kami memberikan info seputar pertanian. Langsung saja, bagi para petani palawija, terutama cabai, penyakit daun keriting dan tunas kuning ini sudah bukan merupakan hal baru lagi bagi mereka. Penyakit yang ditandai dengan gejala daun keriting dan berkerut serta bundel ini dapat menurunkan produktivitas tanaman karena penyakit ini bisa menghentikan secara total pertumbuhan vegetatif tanaman. Maka dari itu, kami hendak mengulas tentang cara cepat mengatasi daun keriting serta tunas kuning secara lengkap untuk para sahabat tani semuanya yang mungkin masih pemula atau merasa gagal mengatasi penyakit daun keriting serta tunas kuning pada tanaman sahabat tani semua. Penyakit daun keriting merupakan penyakit tanaman yang mana penyebabnya bisa disebabkan oleh OPT atau virus yang menginfeksi jaringan tanaman sehingga sel tanaman berkembang secara abnormal dan berefek pada struktur daun dan pucuk tanaman. Gejala awal serang terjadi pada daun muda bagian pucuk atau tunas, lalu menyebar ke bagian tanaman yang lain. Pertumbuhan vegetatif tanaman seperti tunas, daun, dan akar bisa terhambat bahkan berhenti. Tanaman cabai yang terkena penyakit keriting tentu tidak bisa menghasilkan buah secara maksimal karena keluarnya bunga dan buah berdasarkan percabangan tunasnya. Penyebab utama penyakit keriting adalah OPT, organisme pengganggu tanaman, jenis serangga seperti kutu daun dan apit. Kedua serangga ini menghisap cairan tanaman melalui daun dan tunas. Kelenjar dari kutu ini akan masuk ke jaringan tanaman dan mempengaruhi perkembangan sel tanaman, sehingga bagian yang terinfeksi akan berkerut dan menggulung. Ciri khasnya adalah daun pucuk mengeriting, namun warna daun tetap hijau atau menjadi hijau gelap. Jika warna daun muncul bercak kuning, berarti yang menginfeksi bukan hanya kelenjar kutu saja, melainkan virus juga. Bagaimana cara mencegah terkena penyakit daun keriting? Perlu diketahui oleh sahabat tani semuanya, sebaiknya rutin menggunakan insektisida berbahan aktif imidacloropid pada 20 hari setelah tanam agar terhindar dari serangan kutu daun dan apit, karena kedua kutu inilah yang menyebabkan daun keriting serta tunas menjadi kuning. Selanjutnya, bagaimana cara menyembuhkan daun yang sudah terserang keriting? Yang pertama, kita harus tahu kondisi daun yang keriting terlebih dahulu, tetap berwarna hijau atau sudah muncul bercak kuning. Jika masih daun berwarna hijau, kami sarankan rutin menggunakan insektisida bahan aktif abamectin dan ZPT auxin. Interval 3-4 hari satu kali. Besar kemungkinan dalam 3 kali penyemprotan sudah kembali normal, tanaman kembali sehat dan daun sudah kembali terbuka. Beda cara kalau daun sudah keriting dan berwarna kuning. Kami menyarankan untuk menggunakan obat-obatan tertentu. Di sini kami menggunakan insektisida toram berbahan aktif mitenpiram dan juga
aminos sebagai nutrisi tanaman, imunitas tanaman agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Dan juga kami menggunakan serbuk ajaib Gen X. Fungsi dari Gen X tersebut untuk mengembalikan zat hijau pada daun. Untuk aturan pakainya, untuk toram insektisida toramnya sendiri menggunakan 2 sendok atau 30 gram per tangki 16 liter. Dan juga aminos menggunakan 3-4 tutup per tangki. Dan serbuk ajaib Gen X-nya menggunakan 1 sendok per tangki. Interval penyemprotan 3 hari 1 kali. Insya Allah dalam 2-3 kali penyemprotan, tanaman sudah kembali hijau, daun sudah kembali mekar kembali, dan tanaman sudah kembali sehat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan tentang cara mengatasi dan mencegah penyakit keriting dan tunas kuning pada tanaman palawija, terutama pada tanaman cabai. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan tentang seputar pertanian, monggo tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.